Shalom, Jemaat Genesaret yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk kembali bersama-sama bersekutu melalui persekutuan doa malam pada hari ini. Jemaat sekalian, sebelum kita memulai persekutuan doa malam hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Bapa atas segala penyertaan yang Kau berikan di dalam hidup kami, atas segala berkat yang Kau berikan di dalam hidup kami. Terima kasih juga untuk kesempatan yang Kau berikan, kami boleh kembali bersekutu melalui persekutuan doa malam pada hari ini. Bapa, kiranya Engkau yang layakkan kami, Engkau yang siapkan hati dan pikiran kami, untuk kami boleh memuji memuliakan nama-Mu, untuk kami boleh menaikkan pokok-pokok doa syafaat kami, dan terlebih kami mau mendengarkan renungan firman-Mu pada hari ini. Tuhan, kami mau serahkan persekutuan doa malam hari ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat sekalian, tentunya kita semua yakin dan percaya bahwa kita punya Allah yang menyertai kita dan selalu menolong kita. Ia tidak akan membiarkan umatnya jatuh hingga tergeletak. Oleh karena itu jemaat sekalian, mari kita mau sama-sama naikkan pujian ini. Kita menaikkan pujian Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Sekali lagi, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan tidak pernah menjanjikan kehidupan yang selalu mudah. Terkadang rencananya dalam hidup kita sulit untuk kita mengerti. Tapi percayalah, Tuhan punya rencana yang paling indah bagi kita, dan Ia menjanjikan penyertaan serta kehadirannya di dalam hidup kita. Arti kehadiran-Mu. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu,
tengah badai, inginku selalu bersama, rasakan arti kehadiranmu Tuhan. Kita naikkan pujian ini sekali lagi dengan lebih sungguh lagi. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Benar Tuhan, sungguh kehadiran-Mu di dalam hidup kami sungguh-sungguh sangat kami perlukan. Terima kasih Tuhan untuk menjadi Allah yang selalu hadir dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami mau menaikkan pokok-pokok doa syafaat kami. Untuk pokok doa yang pertama, kami mau sama-sama berdoa untuk kondisi dunia dan khususnya Indonesia yang masih dilanda pandemi COVID-19. Tuhan, kami dengar, kami tahu di berbagai negara di dunia ini banyak yang mengalami peningkatan pasien COVID-19, termasuk di Indonesia juga terus mengalami peningkatan. Kita mau sama-sama berdoa biar kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita semua umat manusia di seluruh dunia untuk menghadapi pandemi ini, untuk menjalani kehidupan di tengah pandemi. Kita mau sama-sama berserah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan dan jalan keluar bagi kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Bagi pemerintah menetapkan hasil ini dan juga memberikan kedisiplinan terus khusus Indonesia
Kemudian untuk pokok doa yang selanjutnya, kita mau sama-sama berdoa untuk kondisi politik, untuk kondisi keamanan, serta perekonomian di seluruh dunia. Khususnya juga di Indonesia, karena kita dengar kabar bahwa di beberapa negara sudah melakukan lockdown, dan di Indonesia juga khususnya di Jawa Bali akan melaksanakan PSBB yang semakin diperketat. Biar kiranya Tuhan yang mencukupkan perekonomian kita semua, dan juga Tuhan yang terus menjaga keamanan negara kita juga. Mari kita mau sama-sama berdoa. Kondisi politik, keamanan, dan perekonomian seluruh dunia pada beberapa negara sedang melakukan lockdown normal, sehingga menimbulkan unjuk rasa, protes-protes. Kiranya yang boleh terus menjaga keamanan dan perekonomian dunia, terus Indonesia ya, Jawa Bali ya, laksanakan PSBB semakin dekat. Kiranya Engkau yang mencukupkan umatmu, Engkau yang memberikan hikmat bagi umatmu, sehingga kami boleh menjalankan keadaan politik, keamanan, serta perekonomian dunia ini hanya ke dalam Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemudian untuk pokok doa yang terakhir, kita mau sama-sama berdoa untuk segenap jemaat di GMI Genesaret. Kita mau berdoa untuk kesehatan kita semua, untuk perekonomian kita semua, juga untuk pekerjaan, usaha, pendidikan, serta terutama yang terpenting adalah untuk kerohanian kita semua. Dan jika kita tahu ada jemaat atau teman kita, saudara kita yang mungkin sedang mengalami pergumulan, kita boleh sebutkan namanya di dalam doa kita. Mari kita mau sama-sama berdoa bagi setiap jemaat di GMI Genesaret. Mari kita bersatu dalam doa. Kiranya Engkau menguatkan kami, Engkau yang mencukupkan kami, Engkau yang kiranya Engkau yang memberikan kesembuhan. Mungkin saudara kami yang saat ini sedang mengalami lemah iman, Engkau yang boleh kuatkan. Di antara kami saat ini sedang mengalami pergumulan apapun, kami percaya Engkau yang boleh berikan kami semua jalan keluarnya. Terima kasih. Usahakan setiap jemaat Genesaret hanya ke dalam tangan Tuhan. Inilah setiap doa-doa syafaat kami yang sudah kami naikkan. Kami percaya Engkau adalah Allah yang mendengar. Kami percaya Engkau adalah Allah yang memiliki rencana yang terbaik bagi kami semua. Tuhan, kiranya berikan kami hati yang sabar, Engkau yang memberikan kami kekuatan untuk menjalani semua hari-hari kami. Kami mau menyerahkan setiap doa kami ke dalam tangan-Mu, biar kiranya kehendak-Mu yang jadi atas kami. Tuhan, juga kami sebentar akan mendengarkan perenungan firman-Mu. Kiranya Engkau yang tolong kami, bantu kami supaya kami boleh mengerti apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, selamat malam. Kita bertemu kembali di doa malam ini. Dan firman Tuhan kita pada saat ini yaitu temanya jaminan penyertaan Tuhan. Diambil dari Ulangan 31 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Saya akan baca untuk bagian Bapak Ibu satu ayat saja. Tuhan Allah, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu,
sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Kemudian ayat 6b dikatakan, sebab Tuhan Allahmu, Dia akan berjalan menyertai engkau, Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita belajar dari doa malam yang minggu lalu melalui live Zoom itu, dikatakan oleh Pak James itu bahwa penyertaan Tuhan akan terlihat atau terasakan justru di saat kita menghadapi kesulitan hidup. Dari situlah kita bisa melihat bagaimana Tuhan menyertai anak-anaknya. Nah, untuk mau melihat Tuhan juga di dalam kesulitan-kesulitan hidup yang kita jalani, yang kita lewati, yang Tuhan izinkan, itu juga kita untuk bisa melihat penyertaan Tuhan di dalamnya, kita juga harus apa? Melibatkan Tuhan. Tentunya dalam hal apa? Dalam hal doa dan juga dalam hal penyerahan kita secara total akan hidup kita. Nah, minggu ini Bapak Ibu, kita akan melihat dari sisi yang lain tentang penyertaan Tuhan sebagaimana yang dikatakan oleh Musa kepada orang-orang Israel. Dia katakan bahwa, kita sudah baca tadi, bahwa Tuhan itu akan berjalan di depanmu untuk menyeberangi sungai Yordan. Kemudian dia katakan, tadi juga dikatakan bahwa Tuhan akan menyertai berjalan di depanmu, tidak akan membiarkan kamu dan tidak akan meninggalkan kamu. Nah, ini satu kalimat-kalimat yang kata-kata dari Musa yang menyatakan bahwa penyertaan Tuhan itu selalu ada kepada umat Tuhan, kepada anak-anaknya. Nah, dari apa yang kita baca tadi Bapak Ibu, di sini kita mau melihat bahwa dari sisi Musa, yang apa Musa katakan ini, bahwa penyertaan Tuhan itu bisa dialami atau dirasakan yaitu ketika Tuhan sendiri yang bertindak. Nah, misalnya tadi ayat 3 saya sudah baca, saya terus ayat yang kelima. Dikatakan begini, Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti yang diperintahkan yang disampaikan kepadamu. Terus ayat 6. Kita baca juga tadi bagian B tentang bahwa Tuhan itu akan berjalan di depan dan tidak akan membiarkan mereka, juga tidak akan meninggalkan mereka. Jadi Tuhan sendirilah yang akan bertindak, yang akan melakukan sesuatu untuk menunjukkan bahwa Dia itu menyertai akan anak-anaknya ketika mereka akan melewati sungai Yordan sebelum mereka memasuki tanah Kanaan. Nah, tapi dalam bagian ini kalau kita baca Bapak Ibu, Musa menunjukkan bahwa penyertaan Tuhan itu tidak saja ketika Tuhan bertindak untuk melakukannya, untuk menunjukkan bahwa Dia menyertai kita, tapi juga penyertaan Tuhan itu ketika kita sendiri atau dalam satu komunitas umat Tuhan itu ikut serta atau turut serta bersama-sama bertindak melakukan sesuatu yang Tuhan perintahkan. Ya, tadi saya sudah baca di dalam ayat 5 bagian B. Dikatakan, saya akan baca bagian A. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu dan haruslah kamu melakukan. Nah, di sini. Dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Jadi kita melihat di sini bahwa bagi Musa penyertaan Tuhan itu dilihat dari dua sisi atau dua bagian. Ya. Bagian pertama adalah bagian Allah. Ya, kita sudah baca tadi ayat 3, ayat 5 Tuhan bilang di dalam ayat 3, ayat 6 bahwa Dia akan berjalan di depan. Dia tidak akan membiarkan kalian. Dia tidak akan tinggalkan kalian. Bahkan di dalam ayat yang kelima dikatakan bahwa Tuhan akan menyerahkan orang-orang yang musuh-musuhmu, orang-orang yang akan menghalangi kalian untuk masuk dalam tanah Kanaan itu, Tuhan akan serahkan kepada bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi,
Persoalannya sekarang adalah yang bagian Allah itu adalah Allah yang berkata, yang mau bertindak, tapi Allah yang tidak terlihat, invisible. Allah yang tidak secara fisik atau secara nyata kita bisa raba, kita bisa pegang, atau kita bisa lihat dengan mata kita. Itu persoalannya. Jadi Allah yang berjalan di depan itu tidak terlihat Bapak Ibu. Dan kita pun Bapak Ibu tidak tahu bagaimana Tuhan akan menghancurkan atau memusnahkan musuh-musuh kita atau orang-orang yang akan melakukan kejahatan pada kita. Kita tidak tahu. Nah, tapi Tuhan katakan, aku sendiri yang akan memunahkan mereka. Kita sudah baca, dikatakan begini dalam ayat 4. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya kepada Sihon dan Og, raja-raja yang telah dipunahkannya itu. Jadi Tuhan sendiri akan memunahkan mereka, memusnahkan mereka, menghancurkan mereka. Tapi kita tidak tahu Bapak Ibu, bagaimana Tuhan akan menghancurkan mereka. Nah, dari sini terhadap persoalan ini Bapak Ibu, Allah tidak kita lihat. Allah yang melakukan sesuatu yang kita tidak tahu gimana caranya dia melakukannya untuk kita. Untuk menunjukkan dia menyertai kita, kita tidak tahu. Disinilah yang dibutuhkan adalah iman dari kita. Iman dari umat Tuhan, dari orang percaya. Percaya terhadap Allah, percaya terhadap perkataannya, dan berpegang pada janji-janjinya. Di tengah-tengah penyertaan Tuhan yang Allah itu tidak terlihat. Dan kita pun tidak tahu caranya. Jadi Bapak Ibu, selain ada bagian Allah yang menunjukkan bagaimana Tuhan menyertai kita, maka tentu ada juga yang menjadi bagian kita. Baik itu kita secara pribadi maupun kita secara bersama-sama dalam satu komunitas atau sebagai umat Tuhan. Sebagai satu bangsa atau satu anak-anak Tuhan. Nah, maka kalau kita baca ayat yang kelima, ya, saya sudah baca juga tadi, saya ingatkan lagi, dikatakan begini. Haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Dari bagian ini bahwa untuk bisa mau mengalami atau melihat penyertaan Tuhan, maka disarankan atau disyaratkan harus mengikuti perintah yang sudah ada. Kata Musa, harus kalian melakukan sesuai yang sudah kuperintahkan kepadamu. Jadi kita melihat bahwa perintah-perintah itu bisa datang dari seorang hamba Tuhan, seorang pemimpin, ya, mungkin juga pemimpin di gereja atau di mana saja, atau di tempat kerja, juga mungkin sebagai negara atau di dalam satu lembaga atau dalam satu institusi. Nah, itu ada perintah-perintah yang disampaikan oleh mereka untuk dilakukan. Nah, bila perintah-perintah yang mereka sampaikan ini tidak dilakukan, maka tentunya penyertaan Tuhan itu bisa gagal atau bisa tidak kita rasakan atau bisa kita tidak alami atau kita tidak bisa menikmati penyertaan Tuhan itu. Nah, sebagai contoh misalnya ketika bangsa Israel itu tidak melakukan sesuai dengan yang diperintahkan. Yaitu apa? Ketika mereka dibilang kalau perang jangan ada yang mengambil barang-barang berharga untuk mereka ambil. Tapi ada yang mengambilnya. Dan akhirnya ketika orang Israel berperang dengan satu bangsa yang kecil, yaitu bangsa Ai, mereka itu kalah. Dan kemudian Yosua yang saat itu heran, kok bisa kalah ya? Yang di kota yang besar, yang kuat, yang berkebut tembok, kota Yeriko itu bisa mereka menang. Tapi kok yang bangsa kecil ini kok bisa mereka kalah? Nah, ternyata di situ dilihat karena mereka tidak melakukan sesuai dengan yang diperintahkan. Akibatnya yang mereka alami adalah kegagalan.
Mereka tidak bisa menikmati penyertaan Tuhan. Jadi itulah bagian kita. Yaitu mentaati apa yang sudah menjadi order, aturan yang sudah Tuhan tentukan buat kita. Untuk kita lakukan. Bila tidak, penyertaan Tuhan itu kita tidak akan alami. Ataupun kalau kita akan alami, itu bisa lama. Ya, bisa mungkin banyak kendala, banyak masalah. Terhambat terus, terhalang terus. Kita tidak mengalami penyertaan Tuhan. Dan akhirnya kita mungkin, kok di mana Tuhannya? Kenapa dia tidak menyertai saya? Dan bukan Tuhan tidak menyertai kita, tapi kita tidak melakukan apa yang menjadi bagian kita yang sudah diperintahkan. Yang kedua, ayat 6 dikatakan begini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar. Karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang akan berjalan menyertai engkau. Dan tidak akan meninggalkan engkau. Dan tidak akan membiarkan engkau juga. Nah, dari ayat 6 ini kita melihat bahwa bagian kita adalah kuatkan hati kita. Tetap semangat. Tidak takut. Hadapi semuanya itu. Jalankan semuanya itu. Sesuai dengan perintah Tuhan. Kita hadapi semuanya. Kita jalankan semuanya itu dengan tidak takut. Dengan tidak gemetar. Kita tetap semangat. Kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Karena itu kita harus kuatkan dan teguhkan hati kita. Dan kita tidak gemetar menghadapinya. Karena apa? Kita beriman tadi kepada Allah yang tidak terlihat. Kepada Allah yang tidak kita tahu bagaimana dia melakukannya. Tapi dia bisa melakukannya sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan untuk dia lakukan. Untuk membuktikan bahwa Tuhan menyertai saya dan Bapak Ibu. Dan kita sebagai gereja. Gereja Kemi Genesaret sebagai umat Tuhan. Sebagai satu keluarga. Tuhan akan tunjukkan Bapak Ibu. Dan membuktikan bahwa dia menyertai kita. Nah Bapak Ibu, karena itu sebagai penutup. Kalau minggu lalu kita sudah diungkapkan bahwa, disingkapkan bahwa penyertaan Tuhan itu kita bisa rasakan. Di saat-saat justru kita sedang dalam kesulitan. Ya. Di saat-saat kita tidak melihat Tuhan Allah. Tapi penyertaan Tuhan kita bisa alami dan kita bisa rasakan. Dalam bagian ini, dalam Ulangan 31 ayat sampai 6 kita ada lihat bahwa penyertaan Tuhan akan Tuhan buktikan, akan Tuhan tunjukkan melalui Tuhan sendiri yang bertindak. Dan Tuhan sendiri akan melakukan sesuatu yang kita tidak ketahui. Tapi dia katakan, aku akan melakukannya. Karena aku berjalan di depan, bukan di belakang. Dan yang kedua, penyertaan Tuhan bagi kita adalah ketika kita mengikuti perintah-perintahnya. Rule-nya kita ikuti, aturan yang diberikan kita ikuti. Dan hadapilah hidup ini dengan teguh. Tidak goyang, tidak patah semangat, tidak putus asa, tidak cemas, tidak gentar, tetap maju. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, Engkau sumber kekuatan, penyertaan, perlindungan bagi kami. Maafkan kami dan ampuni kami. Kalau kami ketika beriman kepada Engkau sebagai Allah yang tidak terlihat. Sebagai Allah yang kami tidak ketahui bagaimana Tuhan melakukannya. Ampuni kami kalau kami ya Tuhan tidak mengikuti perintah-Mu. Tidak melakukan apa yang Engkau ingin untuk kami lakukan. Dan ampuni kami kalau kami putus asa. Kami sering tidak semangat dan tidak berdaya. Tapi melalui firman-Mu saat ini kami diingatkan. Bahwa Tuhan selalu terulur tangannya untuk menyertai kita. Tapi kita harus melakukan bagian kita. Kita harus melakukan apa yang menjadi kewajiban kita. Keharusan kita. Supaya kita bisa mengalami penyertaan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus untuk firman-Mu. Kami menutup doa malam ini. Dalam nama Allah. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Haleluya.
Amin.